Liputan 4, tadi kan dilaksanakan rapat dengan pendapat di Komisi 3 Pak terkait dengan kenaikan tarif PDAM 100% yang disampaikan oleh masyarakat di wakil tokoh masyarakat Pak Sudirman. Mungkin Bapak bisa menjelaskan hasil rapat tersebut Pak. Silakan Pak. Ya, tadi dengan segala keterbukaan, transparansi, kami sampaikan dasar pemikiran kenapa kami butuh untuk melakukan kebijakan yang tidak populer ini. Ketua Komisi 3 Bidang Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan M. Bahrudin memimpin rapat yang berlangsung di ruang Komisi 3 DPRD Kabupaten Oku membahas terkait penetapan kenaikan tarif air minum Perumda Tirta Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini Senin tanggal 24 Februari tahun 2025. Terkait adanya kenaikan 100% tarif air minum perusahaan umum daerah Tirta Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2025 yang dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Oku, M. Bahrudin, Ketua Komisi 3 DPRD Oku bersama anggotanya dan dihadiri anggota DPRD Oku lainnya serta Wakil Ketua 2 DPRD Oku, Bapak Parwanto, mendengarkan penjelasan dari Direktur Perusahaan Daerah Tirta Raja Kabupaten Oku, Dr. Andes Berto Darmo Pujo Asmanto, MBA, CIM. Mendengar penjelasan dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 dan dihadiri oleh tokoh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Bapak Sudirman mengacu berdasarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum yang diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan air minum. Komisi 3 DPRD Oku menerima kenaikan tarif tersebut dengan syarat yang telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat tersebut. Telepon dulu kepala PDAM ini katanya, airnya jalan-jalan ini katanya kan, cuma saya bilang baru, biarin dulu kasih pelayanan dulu. Itu meningkatkan pelayanan. Itu, ya. Jadi masih penasaran dengan 75 orang yang ingin. Tapi mereka ini sudah ada catatan kinerja yang tidak baik. 75 orang coba di sana aku dokumentar untuk mengurangi beban PDAM itu ya. Dan juga mungkin bisa dikurangi. Jadi kenaikan tarif itu kalau 75 dikurangi. Wakil Ketua TPR dan pimpinan Komisi 1 Komisi 3 Komisi 2 biasa punya RDP di Komisi 1 dulu. Iya. Pak Ferlan Administrator Ulung ini sama dengan Ibu Ustazah Umi Hateri. Ini juga itu Ustadz Hadi Mimin. Iya. Sama-sama kami alumni Middle East Timur Tengah. Iya.
Saudi Arabia University dia. Iya. Kalau saya dari Bahrain University. Kira-kira mau saya dikit apa-apa. Dan Pak Yudandri, ada Pak Jerry, ada Pak ini dulu sama apa dulu? Akan stok kamu baru. Dan juga Pak Berto dan Pak. Ini Pak, tema kita saya buka aja bisa Pak. Open Pak ya? Open, oke. Itu Pak. Jadi begini Pak. Tema kita di sini dulu kalau masalah kaitan dengan kenaikan tarif PDAM yang 100%. Jadi saya mau dengar, kami layak mau dengar, tidak kenapa ini? Apakah tidak ada yang lain? Ini sama Pak, kena fokus. Kalau tidak kena fokus masyarakat ini Pak. Kalau Pak, masuk Pak. Bapak nggak tahu mereka mak-mak itu berkaitan atau tidak. Maaf, Ibu. Kalau dia mungkin dengar tuh nggak enak benar Pak. Nggak enak benar. Lupa kenapa Pak? Padahal mereka baru menerima senang hati karena ada pemotongan listrik 50% dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah melalui PDAM naikkan 100%. Ini dong mereka Pak. Nah inilah kami mereka ini waspada ya Pak. Mungkin Bapak izin dari Bapak menaikkan kita yang tadi Bapak bilang makan sekarang sekian ribu. Saya Pak nggak ada. Contoh naik sekian. Meterannya saya nggak ada. Karyawan Bapak yang meriksa meteran kami dari dulu Pak. Karena dulu ada kebijakan dari PDAM. Saya tahu. Sebelum Bapak Berto Rektor itu ada Pak Iskandar. Saya kan berdiskusi masalah PDAM. Karena ada yang berbicara oleh masyarakat. Ada Pak Jufri. Saya juga begitu. Terakhir ada Pak Agus Kusuma dari Bapak. Harapan kami masyarakat dengan Bapak itu sangat luar biasa. Tapi ternyata Bapak bukan Pak. Jadi kami tidak mengatakan Pak kalau Bapak pun kami bakal bangun ini kalau kami naikkan ini Bapak mau berdiskusi dengan Pak. Maaf saya terjadi Pak. Dulu ini dari Pak Bapak ngomong bisa Pak kalau Bapak itu dalam biaya dahulu kan kita kan semua jangan digunakan itu masyarakat kayak Pak itu kalau saya pakai dari poin kepada laut itu kita penjajah ini iya tolong Pak kami itu Pak jangan bercanda kan di dalam suara seperti saya angkat tadi Bapak-Bapak dapat Ali jangan dulu deh 100% deh naikkan dulu mungkin masih juga rugi bicara Pak minta bantu bapak-bapak ini orang baik semua Pak mereka punya di sini untuk membantu kok nggak usah takut saya agak minta bantu sama dia kalau ada apa-apa dia demi kepentingan masyarakat Pak jadi bapak mitra dong Pak sama Pak ini nggak bisa jangan seperti itu tadi bapak bawa kami tanya tadi ke apa tadi ini apa namanya ke Tirta Musi, Tirta Lematan saya dengar aja tapi bapak bawa ke masalah teknik masalah produksi saya diam aja Pak kalau saya debat itu nggak bisa Pak bapak bisa jawab ke sini ada yang nggak bisa bapak jawab terus bapak lakukan ke seksi katanya mau apa PHK 75 orang betul Pak betul nggak kalau nggak sudah Pak kalau nggak ada nggak apa-apa Saya tidak melakukan. Ini, coba, kenapa? Iya, sebentar. Kriteria apa Bapak cara merekrutan pegawai ini? Orang yang sudah kalau ini perlu banyak anak muda Pak. Kamu dibutuhkan. Apa memang orang sakti Bapak itu? Tolong dijawab Pak. Iya. Kalau ketua KPU yang lalu Pak itu memang secara legal itu masih menjadi pegawai desa. Nah di SK Dirut yang lama itu ada tertulis klausul bahwa yang bersangkutan kalau sudah selesai wajib diperkerjakan kembali. Gitu Pak. Itu bukan hanya berlaku kepada yang bersangkutan, tapi juga ada yang lain. Jadi secara pribadi
M. Fahrudin, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Oku bidang keuangan, dalam memimpin rapat dengar pendapat menyampaikan bahwa dengan adanya kenaikan tarif air minum Perumda Tirta Raja Kabupaten Oku yang dianggap memberatkan konsumen dari masyarakat Kabupaten Oku, seharusnya sudah siap untuk memberikan pelayanan ketersediaan air selama 24 jam kepada masyarakat. Dengan adanya kenaikan tarif sebesar 100%, diharapkan pelayanan lebih ditingkatkan lagi sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Oku selaku pelanggan daripada Perumda Tirta Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Audio Jungle. Audio Jungle. Untuk lebih jelasnya hasil daripada dengar rapat pendapat bersama Komisi 3 DPRD Oku dan Perumda Tirta Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, berikut wawancara awak media Liputan 4 TV bersama Ketua Komisi 3 DPRD Ogan Komering Ulu Bapak M. Fahrudin, Direktur Utama Perumda Tirta Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Bapak Berto, dan tokoh masyarakat yang diwakili oleh Bapak Sudirman. Berikut wawancara bersama Liputan 4 TV. Audio Jungle. Oke, begini Mas Agus, memang tadi RDP ya, antara ada masyarakat yang saya wakili dan juga anggota DPR yang syukur alhamdulillah dihadiri juga oleh Bapak pimpinan Wakil Ketua 2 Pak Puwanto, dan juga tadi banyak dari bapak-bapak DPRD yang hadir, khususnya Komisi 3 untuk dengar pendapat dengan PDAM, yang mana yang diketahui masyarakat ini resah karena PDAM menaikkan tarif listrik, tarif air 100%, dan bagi masyarakat itu sangat membebani dan sangat berat. Makanya itu
kita sampaikan dengan pendapat antara PDAM dengan DPR untuk mencari solusinya. Supaya jangan sampai kenaikan itu sampai 100%. Dan juga sifatnya itu tidak disosialisasikan dulu kenaikannya kepada masyarakat. Dan mereka juga saya dengar tidak berdiskusi dulu dengan mitranya DPRD khusus OKU. Harusnya supaya kalau didiskusikan kan mungkin bisa mencari jalan keluarnya seperti apa. Jangan langsung 100% dinaikkan, terasa sekali bagi masyarakat. Nah, untuk itulah tadi kita dengar kenapa dia sampai dinaikkan 100%. Ada kerugian, ya kita minta efisiensi untuk PDAM. Walaupun memang tidak bisa dinaikkan, ya jangan sampai 100% lah, ya. Dan juga tadi banyak berbicara tentang hal produksi, masalah teknis. Ya memang kalau menurut saya sudah berapa tahun yang dulu saya pernah bicarakan dengan pimpinan direktur-direktur yang lama PDAM dulu. Memang PDAM ini harus revitalisasi karena sudah berapa puluh tahun. Tapi masalahnya dananya tidak ada. Tapi kalau seandainya PDAM itu manajemen PDAM bicara sama legislatif, khususnya yang DPRD, OKU, mungkin bisa dicari. Mungkin bisa kita carikan solusinya. Mungkin bisa kita carikan dananya. Di pusat itu mungkin bisa kita dapatkan. Tapi bicara. Ya untuk air ini untuk hajat orang banyak. Ya. Tanpa minyak manusia bisa hidup, tapi tanpa air manusia tidak bisa hidup. Sedangkan kalau berdasarkan Undang-Undang Pasal 33, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, itu harus diperuntukkan sebanyak-banyaknya untuk rakyat dan untuk keadilan masyarakat. Jangan seperti ini. Kita bukan menolak, boleh silakan, tapi dengan alasan yang benar. Lakukan dulu langkah-langkah yang lain, baru naikkan. Kalaupun naik jangan seperti 100%. Jadi banyak caranya yang lain. Jangan dia muter-muter, rugi-rugi, bicara rugi-rugi terus. Ya, kalau dia mau untung ya dagang aja lah. Ya, jangan berdagang dengan rakyat. Ya. Jadi saya kira itulah makanya. Jadi tadi anggota DPR, OKU khususnya Komisi 3 sudah merespon dan sudah banyak juga memberikan masukan kepada PDAM. Dan kita tunggu kesimpulannya seperti apa. Mudah-mudahan ada win-win solutionnya. Ada jalan keluarnya yang baik. Baik untuk PDAM, baik untuk pemerintah, baik pun untuk masyarakat. Saya kira itu Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Pak Sudirman selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Agan Komering Ulu. Liputan 4. Tadi kan dilaksanakan rapat dengan pendapat di Komisi 3 Pak terkait dengan kenaikan tarif PDAM 100% yang disampaikan oleh masyarakat diwakili Tokoh Masyarakat Pak Sudirman. Mungkin Bapak bisa menjelaskan hasil rapat tersebut Pak. Silakan Pak. Ya, tadi dengan segala keterbukaan, transparansi, kami sampaikan dasar pemikiran kenapa kami butuh untuk melakukan kebijakan yang tidak populer ini. Dan alhamdulillah dengan penuh dinamika dan penuh semangat untuk membangun OKU Pak, kami diberikan kebijaksanaan untuk jalan terus dengan keputusan yang sudah ditandatangani oleh Pak Bupati, tapi dievaluasi selama setahun. Jadi nanti selama setahun kami akan dievaluasi bagaimana dampak dari penyesuaian tarif tersebut terhadap pelayanan. Kalau semakin memburuk, ya akan dievaluasi. Kalau tidak, ya alhamdulillah Pak. Kita akan jalan terus dan kami bertekad tim Tirta Raja itu memberikan yang terbaik buat masyarakat. Tadi kan ada keluhan Pak terkait dengan pembayaran nih Pak melalui kwitansi dengan diwakili Pak Tulus tadi kan, ya. Bahwasanya meteran masyarakat tuh tidak sesuai dengan apa yang dipakai dan air masyarakat sehingga terjadilah pembengkakan pembayaran. Ya. Mungkin kalau itu meteran di rumah itu sesuai lah Pak dengan pemakaian masyarakat itu kata Pak Tulus tadi tidak permasalahkan karena kinerja Bapak tadi sudah dinilai bahwasanya air Tirta Raja Kabupaten Oku ini sudah bening katanya tadi ya. Ya alhamdulillah kami dalam waktu yang cukup ini memperbaiki kualitas air. Ya bersyukurlah kami juga disupport oleh masyarakat. Nah terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan, kita harus melakukan kalibrasi Pak.
atau tera Pak terhadap semua water meter yang ada. Nah, ada di rumah-rumah pelanggan Pak, Iya betul Pak. Ini kan selama ini tidak pernah. Gimana kita mau dapat yang akurat Pak dengan tidak di tera gitu. Nah kami juga identifikasi ada sekitar 2.000 water meter tuh yang hilang, rusak, bermasalah dan sebagainya. Nah ini kami harus mengadakan water meter baru. Satu water meter Pak termasuk instalasinya 500.000. Jadi 500.000 kali 2.000 udah berapa? 10 miliar lebih. Dari mana uangnya? Nah, itu tanggung jawab dari PDAM Pak. Ya. Jadi Pak untuk menyediakan Dari kami untuk mengelola itu dengan berdasarkan modal yang masuk kan Pak. Kami tidak mungkin sendiri nih. Ya kan? Nah, makanya itu kan kami kalau ada modal masuk kami perbaiki Pak. Satu lagi nih Pak, Bapak kan selaku direktur PDAM Tirta Raja ini memang tidak diragukan lagi Pak memiliki sertifikat BNSP selaku pengelola air. Sebelum Bapak menaikkan itu atau apakah ada Bapak ke rumah-rumah untuk mengecek terlebih dahulu sebelum adanya kenaikan harga air ini Pak? Ya. Mungkin saya adalah direktur yang paling rajin Pak. Dari sejak masuk ini, dari setengah bangun subuh sampai subuh lagi saya keliling ke unit-unit, kemudian juga ke masyarakat, termasuk mengecek kalau ada laporan di media sosial kualitas airnya seperti apa, kami langsung datangi Pak dan cek gitu. Termasuk ke daerah Talang Jawa di awal-awal di mana ada sebagian masyarakat menyampaikan aspirasinya, saya turun ke lapangan langsung. Cek bener nggak bagaimana water meter. Ternyata memang kita akui ada yang baik, tapi sebagian banyak Pak itu harus dikalibrasi, harus ditera. Itu kalau boleh tahu Pak standar kelayakan atau lamanya meter di rumah itu sebenarnya berapa menurut aturan dari PDAM itu sendiri? Tergantung pemakaian dia sih Pak, tergantung volume yang dia pakai. Setiap SR berbeda ini. Tidak mungkin kami menyamakan satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain karena beda-beda pemakaian. Kayak mobil lah, sering dipakai sama sering tidak dipakai kan beda Pak treatmentnya. Seperti itu aja. Satu lagi nih Pak pertanyaan dari liputan 4 TV untuk pemirsa khususnya pelanggan PDAM Tirta Raja di Kabupaten Oku dengan kenaikan tarif 100% nih Pak di PDAM. Apa Pak yang Bapak janjikan kepada pelanggan khususnya di Kabupaten Oku Pak? Yang kata Bapak tadi pelanggannya sekitar 16.000 Pak. Ya. Jadi kami yang aktif itu 16.000 pelanggan Pak. Tapi yang tercatat itu yang termasuk yang tidak aktif sekitar 22.000. Sebagaimana yang kami paparkan di depan para anggota Dewan yang terhormat, pasca kenaikan tarif itu kami akan melakukan berbagai hal, banyak hal untuk meningkatkan pelayanan. Yang pasti itu adalah melakukan revitalisasi fasilitas produksi dan distribusi. Plus tambahan seperti pale, ya, kemudian pipa-pipa di WTP dan sebagainya. Jadi yang intinya adalah kami meningkatkan kualitas terus-menerus, meningkatkan kuantitas, yaitu durasi pengaliran supaya bisa lebih lama. Lalu yang belum terjangkau ini bisa terjangkau. Intinya itu sih sebenarnya. Jadi keputusan yang kenaikan 100% ini dengan gimana menurut Bapak? Berat hati atau memang harus dilaksanakan? Harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Apapun konsekuensinya Pak ya? Iya, ini adalah situasi kondisi no or never Pak. Iya. Sekarang atau tidak sama sekali. Kalau kita ingin membangun Oku loh ya. Itu aja Pak. Intinya menyelamatkan perusahaan. Menyelamatkan perusahaan, menyelamatkan pelanggan, menyelamatkan Oku Pak. Ya. Jadi tidak spesifik menyelamatkan PDAM Pak, tapi menyelamatkan kita semua ini. Insya Allah. Terima kasih Pak atas waktu dan kesabarannya Pak Berto. Semoga apa yang Bapak lakukan untuk Kabupaten Oku tentunya terwujud Pak ya. Sukses selalu Pak ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bang Agus. Kami sudah selesai RDP dengan Dirut PDAM. Mereka sudah memaparkan dari A sampai Z. Jadi pada intinya saya Ketua Komisi 3 dan anggota menerima kenaikan tarif air PDAM dengan syarat, yaitu kita uji coba sampai bulan 11. Dan juga kami juga minta efisiensi kepada Dirut PDAM, jangan masyarakat saja yang dibebani sementara di perusahaan mereka tidak ada efisiensi. Makanya kami menyetujui tarif naik itu dengan syarat sampai bulan 11, Bang Agus. Dengan yaitu tadi mohon efisiensi juga di PDAM-nya. Itu
Mas Agus. Terkait dengan masyarakat yang disampaikan dengan Pak Budi tadi kan, metra yang tidak sesuai, pemakaian tidak sesuai dengan apa yang diterima, sementara tagihannya besar, bagaimana lanjutannya? Ya, itu sudah kami sampaikan semua ke Dirut PDAM, makanya dia minta sampai bulan 11. Dari sekarang sampai bulan 11 dia kita kasih tugas untuk efektif dalam menjalankan ya tugas-tugas di PDAM, baik masalah di lapangan, masalah ya masyarakat tadi katanya menerima angin, kenaikan, tapi mereka juga memang terbebani masalah meteran. Beliau tadi sudah menyampaikan bahwa kerusakan meteran itu ada 20.000 meteran yang harus diganti. Nah, itu juga perlu dana besar. Jadi mereka menaikkan tarif PDAM ini katanya dari masyarakat untuk masyarakat karena untuk perbaikan. Itu Bang Agus. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan pendaftar dan juga mungkin penilaian Pak Erick juga selama ini kinerja Pak Gerdo selama 11 bulan Jawa. Ya, sebenarnya kami mengapresiasi kerja Pak Dirut ini karena memang dia kita kirim kemari untuk perbaikan. Itu Bang Agus. Jadi kalau bukan untuk perbaikan, untuk apa dia dikirim kemari? Makanya kami percaya dan kami ya menunjang penuh kinerja mereka karena memang untuk perbaikan PDAM ke depan. Itu Bang Agus. Ya, makasih. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Liputan 4 TV Agus Maulana melaporkan.